Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Pitung Dino ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi terbaru saat saya upload video terbaru. Oke. Sebelum kita menuju ke ceritanya, saya mau cerita ke prolognya dulu ya. Asu Yudis mengumpat pelan. Beberapa kali ia mencoba menaikkan tuas sekring, tapi listrik tak mau menyala. Mungkin ada konsleting atau kabel yang terkelupas. Masalah klis untuk rumah kuno, namanya saja rumah jadi zaman Belanda. Ia akan mengecek besok pagi. Di saat ini, di malam hari yang hujan berangin seperti ini. Sambil menutup kepala, ia setengah berlari menembus derasnya air hujan menuju rumah. Angin yang bertiup menggoyangkan dedaunan pohon rambutan tua di halaman depan. Begitu sampai di teras, Yudis melepas mantelnya dan meletakkan begitu saja di meja. Ia mengibas-ibaskan bajunya yang agak basah, lalu melangkah masuk ke rumah. "Nai," Yudis memanggil istrinya. Ia menyorotkan senter ke sekeliling. "Naya." Tak ada jawaban. Yudis berjalan perlahan. Ia berjalan pelan agar tak terpeleset oleh tetes air dari celananya. Ruangan itu gelap total. Ia memeriksa dapur dan ruang makan, tapi tak ada siapa-siapa. "Kemana istrinya?" "Oe." Suara tangis memecah. Yudis tersentak. Itu suara tangis Anmar, bayinya. Dengan bergegas Yudis melewati ruang tamu menuju kamar. Begitu berbelok dari ruang tamu, senternya menyorot sesosok perempuan berambut panjang yang berdiri tak jauh darinya. "Asu!" Sekali lagi ia mengumpat, bikin kaget saja. Itu Kanaya, istrinya. Kanaya tengah berdiri di depan pintu kamar. Ia nampak mematung menatap ke arah dalam. Suara tangis Amar masih saja terdengar. "Kamu kenapa, Nay?" Yudis mendekat penuh keheranan dengan tingkah istrinya. "Amar menangis tuh." Naya menoleh ke arah Yudis. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara. Tangannya terekat pelan, gemetaran menuju ke dalam. Amar menangis semakin kencang. "Apa sih?" tanya Yudis sepenggal sebal. Ia mempercepat langkahnya menuju kamar. Begitu sampai di pintu, sorot senternya menerangi ruangan itu. Yudis membelakkan mata, nafasnya tercekat. Dilihat Amar tengah menangis di tengah ranjang. Kakinya menendang-nendang boneka monyetnya. Di sudut ranjang berdiri sosok makhluk yang seluruh tubuhnya terbungkus kain. Kain berwarna putih yang nampak kotor oleh tanah lumpur. Kain di bagian wajahnya seketika terbuka dengan rambut putih panjang yang sedikit menjuntai. Nampak kapas kecil masih menempel di lubang hidungnya. Makhluk itu berdiri dengan kepala bergoyang pelan, ikatan di kepalanya berayun seirama dengan gerakannya. Ia bernyanyi parau untuk Amar yang tengah menangis, nyanyian yang sangat dikenal Yudis. "Tak lelo, 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 lego." Senter di tangannya Yudi terjatuh ke lantai. Ia menatap lekat sosok berkain putih itu. Bibirnya bergetar seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tak ingin percaya sebab sosok itu sangat dikenalnya. "Ibu." September 2005, Yudis menghembus asap rokok milnya. Di hadapannya terlihat segelas kopi saset yang tinggal seperempat. Ia dan beberapa rekan kerjanya tengah duduk di sebuah bangku kayu panjang di sebuah warung kopi di pinggiran kota Surabaya. Rekan-rekannya asik mengobrol tentang bermacam hal, sementara Yudis lebih diam, mengunyah sepotong gorengan berminyak tanpa merasakannya. Matanya sibuk melihat tangannya sendiri yang tengah mengaduk-aduk gelas kopi. Bosan. Yudhistira Setya, seorang pria berusia 28 tahun yang saat ini sedang bekerja sebagai pegawai kantoran di bidang kargo shipping di daerah Jemusari.
Jam digital spot di tangan Yudis menunjukkan angka 21 lebih 34. Sudah lumayan larut untuk sebagian orang istirahat. Namun tidak dengan kota ini. Jalannya tak pernah sepi, lampu-lampu tak pernah mati. Seakan kehidupan tak ada henti. Suara klakson kendaraan yang memadati terdengar silih berganti. Hingga kota yang memekakkan. Nokia 6600-nya berbunyi. Yudis meraih ponselnya dari saku celana. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang tak dikenal. Yudis menekannya tombol merah atau di reject. Ia meletakkan ponselnya di meja kopi. Lemes amat, jam segini udah ngantuk, tanya seorang rekan kerjanya. Enggak, Yudis mengisap milnya, kesel. Ben gak lemes, main ke doli ae gimana, usul rekan kerja lainnya. Jancuk, pinter arek iki, sambut yang lain. Otakmu loh, rek. Yudis mematikan puntungnya di tatapan kopi. Anakku baru 3 bulan. Lah justru itu, istrimu habis lahiran begitu, pasti gak mau diajak asah keris kan? Garangan kabeh. Yudis tertawa. Ia meletakkan selembar 5.000 di meja sambil menaikkan lasting jaketnya. Sudah ah, aku duluan. Yudis memasang helm, lalu men-starter motornya. Suara mesin 150 cc terdengar menderu pelan. Lalu Yudis melajukan Honda Mega Pro-nya menyusuri jalan. Motor itu terlihat memasuki sebuah gang kecil di daerah Maijen Sungkono. Agak jauh dari tempat kerjanya memang, sebab cuma di situ ia bisa menemukan kamar kos Pak Sutri yang dengan harga sesuai budget. Namun sesuai pepatah, ada harga ada rupa. Kamar kos berukuran 4x6 itu temboknya dipenuhi lumut, plafon yang bolong, dan jika hujan terlalu deras sedikit saja bocor di mana-mana. Tapi hanya itu kemampuannya. UMK sebesar 500.000-nya nyatanya sangat pas-pasan untuk hidup keluarga di Surabaya. Berhenti di depan kamar kos, Yudis mematikan mesin. Ia tengah memarkir motornya di teras ketika seorang keluar dari dalam. Belum tidur, Yudis tersenyum pada Kanaya istrinya. Naya hanya menggeleng. Amar belum tidur. Yudis meletakkan tas kerja di meja, lalu duduk di kursi teras dengan kedua kaki terangkat. Ngapain? Ya, suaminya pulang, mbok ya sepatunya dicopotin, dibawain kopi, atau gimana? Naila menyilangkan tangannya sejenak, memandang lekat suaminya. Ia membuka sedikit kerah piyamanya. Mau nyusu? Budal. Naya menyodorkan sebuah botol susu formula yang tinggal separuh. Kebetulan Amar Mimi nggak habis. Yudis masuk ke dalam kamar kosnya. Beberapa saat ia berdiri mengamati sebuah ruang yang penuh barang berisi barang-barang rumah tangga. Satu lemari besar dan satu lemari tempat tidur. Naya berjongkok di pojok, merebus air dengan teko listrik. Ia hendak mengisi termos bayi yang membuat wedang teh. Amar kecil berbaring di atas ranjang, matanya masih terbuka. Kanaya Amalia, seorang perempuan yang sempat bekerja sebagai teller Bank BUMN Surabaya. Perempuan yang sebenarnya bisa mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik mampu darinya. Jujur saja, Yudis selalu merasa bersalah saat melihat kondisi mereka saat ini. Ia tak tega melihat istrinya sehari-hari harus merawat bayinya di ruangan seukuran ini. Tiba-tiba ponselnya kembali berbunyi, membuyarkan lamunan Yudis. Nomor yang tak dikenal tadi, kali ini Yudis menekan tombol hijau. Halo, halo Mas Yudis, tanya seorang di seberang pesawat telepon. Ini Suroso Mas. Roso. Wajah Yudis berubah cerah begitu tahu siapa yang meneleponnya. Ada apa malam-malam telepon, Ros? Anu, Bu Retno lagi di puskesmas, sahut Suroso. Tadi sore jatuh di kamar mandi Mas, pingsan. Kamu gak usah ikut, ini bukan liburan.
Yudis memasukkan baju dan lain-lainnya ke dalam tas. Ia sudah meminta izin ke kantor dan bersiap bertolak naik kereta malam itu juga. Cuma 2 hari doang, malah capek di jalan nanti. Mas, aku ke rumah kamu cuma sekali doang waktu kita habis nikah. Naya cemberut mencubiti pipi Anwar. Ia berkeras ingin ikut karena merasa bosan di kosan terus. Lagian ibu belum pernah ketemu Amar kan? Yudis berpikir sejenak. Memang semenjak lahir Amar belum pernah bertemu neneknya. Selain karena kesibukan bekerja, juga karena jarak perjalanan yang cukup jauh untuk bayi seusia Amar. Tapi kali ini mereka akan naik kereta. Walaupun sama berdesakan, penumpang tak ber-AC, tapi lebih baik ketimbang naik bus. Oke deh, ujar Yudis singkat. 1 jam lagi kita berangkat ke Gubeng. Matahari baru saja terbit ketika Yudis terbangun. Ia mengerjapkan matanya, memandang ke arah luar. Langit nampak indah berwarna ungu terang dengan burung-burung kecil yang mulai bermunculan. Sawah-sawah dan pepohonan kelebat berlawanan arah dengan kereta. Suara klakson panjang dari lokomotif kereta api menandakan kereta akan tiba di tujuan. Laju kereta melambat lalu berhenti di depan sebuah depo kecil. Kereta mereka tiba di stasiun Merawan, sebuah stasiun 3 dengan ketinggian 524 mdpl yang terletak di dekat Sungai Merawan di daerah Silon, Jember. Stasiun itu terletak membelah sebuah bukit besar bernama Gumitir yang menjadi perbatasan Jember dan Banyuwangi. Stasiun kecil namun indah karena terletak di perkebunan yang sudah ada sejak zaman Belanda. 5-6 orang beranjak turun dari gerbong. Tak banyak memang, sebab tak banyak juga orang yang memiliki keperluan untuk turun di stasiun terpencil seperti ini. Terlihat Yudis mengenakan sebuah karir Alpina berukuran 90 liter dan membawa sebuah tas jinjing besar. Karir berisi baju dan segala perlengkapan milik dan Naya. Sedangkan tas jinjing berisi pakaian, dot, susu, dan popok Anmar. Sementara Naya mengenakan sebuah gendongan instan dengan Anmar yang tertidur di lengannya. Karena Naya berhenti sejenak, ia menatap pemandangan indah di sekelilingnya. Sebuah kemewahan yang tak bisa didapatkan di Surabaya. Sudah lama sekali ia tak berkunjung ke tempat ini, ke rumah mertuanya. Yudis dan Naya berjalan bergandengan menuju pintu keluar stasiun. Mas Yudis, sebuah seruan terdengar di kejauhan. Seorang laki-laki seusianya berlari mendekat. Roso? Yudis tersenyum lebar melihat Suroso. Ia segera menjabat dan mendekap teman masa kecilnya itu. Suroso adalah anak dari rewang bapak di kebun dulu saat kecil. Bapak membantu menyolkalahkan dan memenuhi kebutuhan Suroso. Yudis dan Roso sering membantu bapak mengurus kebun, ikut memasarkan kopi dan lainnya. Lulus dari SMA, Yudis melanjutkan pendidikan di Surabaya, bahkan sampai meniti karir di sana. Sedangkan Roso semakin rajin membantu bapak di kebun hingga bapak meninggal. Roso tetap melanjutkan usaha perkebunan bapak. Saat ini Surosolah memegang dan mengelola kebun milik bapak dulu. Bisa dibilang Suroso adalah tangan kanan keluarga. Ibu bisa tenang melewati masa tuanya. Mereka bertiga berjalan menuju sebuah mobil minibus Suzuki Carry tua yang sudah ada sejak bapak zaman dulu. Mobil itu melaju pelan melewati jalan perumahan dekat stasiun, menuju sebuah desa kecil yang terletak di Bukit Gumitir. Desa kecil yang indah bernama Pekopenan karena dikelilingi kebun kopi milik bapak dan PTPN. Lama nggak kesini, kayaknya nggak banyak berubah. Yudis yang duduk di kursi depan nampak menikmati suasana sekelilingnya. Lah, desa kecil kayak gini, apa yang mau dirubah, Mas? Timbal Roso sambil tertawa. Tangan kirinya menah. Tangan kirinya mantap memegang setir.
dan tangan kanannya berada di luar jendela dengan sebatang kretek menyala. Sepanjang perjalanan, Yudis dan Roso nampak banyak bercerita tentang keseruan mereka dulu, memanjati pohon rambutan, berenang di sungai, bermain di rel kereta, dan kenakalan lainnya. Sekitar 15-20 menitan mereka memasuki pintu desa Peko Penan. Sepanjang jalan mereka, beberapa orang tua yang ada di desa nampak menyapa mereka. Naya memandang keluar jendela pintu penuh nikmat. Rasanya sangat berbeda dengan di Surabaya. Di sini masih asri, pohon-pohon pepaya pendek tumbuh di kanan kiri jalan. Jika ada buah yang matang, siapapun boleh mengambil. Tanaman-tanaman ramban tumbuh subur di penjuru desa. Mobil terus melaju hingga mendekati ujung jalan. Dari kejauhan, di balik rimbunan pepohonan, terlihat sebuah atap rumah menjulang. Yudis tersenyum dan berujar pelan, kita sudah sampai, Nay."